Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan serta makin dilimpahkan rezekinya. Dan tidak lupa kita berdoa semoga kita dilindungi Allah SWT dimanapun kita semua berada. Amin ya robbal alamin. Ya, terkait dengan MotoGP yang akan diselenggarakan pada bulan Maret di tanggal 20 nanti. Nah, kita sekarang coba mundur 4 bulan yang lalu, bagaimana kesiapan dari sirkuit Mandalika atau bagaimana progres yang bisa dicapai selama 4 bulan dari 4 bulan yang lalu. Jadi persisnya sekitar bulan Juli, tanggal 18 Juli. Nah, bagaimana pencapaian waktu itu dan pencapaian pada hari ini sehingga kita bisa memiliki pandangan 4 bulan ke depan akan seperti apa sirkuit Mandalika. Nah, inilah progres pada bulan Juli lalu. Di tanggal 18 Juli kita melihat di trek lurus masih seperti ini, semrawut, masih seperti banyak sekali titik-titik yang sangat-sangat terlihat berantakan, dan pengerjaan pada trek lain juga masih penyempurnaan pada pengaspalan lapisan yang ketiga di sini. Nah, beda sekali dengan pencapaian pada saat ini ya. Ini video yang kita ambil kemarin sore dan terlihat sekali sudah tuntas pada pengerjaan seperti ini. Terutama di area pedok, jejeran seperti ini kita melihat ke arah podium yang terus dikerjakan, lalu persiapan pada titik di mana race control yang sudah tuntas di sini. Sedangkan di 4 bulan yang lalu bangunan PLN masih seperti ini, bangunan race control juga masih telanjang seperti ini, masih menggunakan atap yang seperti di atas ini, lalu dinding-dinding pada bangunan fisiknya juga hanya berupa pilar-pilar dan masih dikerjakan pada konstruksinya. Nah, jadi untuk race control belum ada bangunan, belum ada dinding pada bangunannya. Ini merupakan bangunan untuk mensupervisi atau mengatur jalannya balapan. Kemudian di belakang area pedok dan area di belakang race control juga masih pembetonan dasar dan belum 2 lapis, bahkan belum mencapai sekitar 5% bila dibandingkan dengan progres yang kita lihat saat ini. Nah, saat ini kita bisa perhatikan untuk pembetonan di belakang race control, di belakang pedok sudah rapi, sudah tuntas, bahkan sudah mulai konstruksi modular building seperti ini. Dan bangunan pedok garasi juga sudah berdiri sepanjang 350 meter dengan jumlah 50 garasi, dan podium pun sedang dikerjakan. Jadi beda sekali ya 4 bulan yang lalu dan dengan yang saat ini. Sudah penuntasan bagian rangka atap, penuntasan bagian interior terutama di bagian pedok, sedangkan di 4 bulan yang lalu itu masih pengerjaan pondasi atau alas untuk bangunan modal building. Ya, bahkan di saat ini kita melihat sudah VIP Village-nya ya, untuk pembangunannya sudah dibangun. Dan sekarang kalau kita perhatikan 4 bulan yang lalu masih seperti ini di area tunnel, masih berantakan, masih berdiri AMP, masih pemadatan pada lahan yang ada di bawah sini. Jadi persiapan untuk service road seperti yang kita lihat barusan di lahan itu. Sedangkan di saat sekarang ini sudah ya perakitan untuk penuntasan bagian VIP Village yang merupakan tribun termahal, antara 14,5 juta sampai 19,5 juta di sini, khususnya untuk premier tiket maupun deluxe tiket yang dikhususkan untuk para VIP. Nah, untuk 4 bulan yang lalu masih seperti ini ya. Kita kembali berputar di sini melihat bagaimana pembetonan yang terus dilakukan progres. Bahkan di medical center saja belum dilakukan pengecatan pada helipadnya. Di saat sekarang, di video yang kemarin sore kita melihat sudah seperti ini, sudah ada tiang lampu start juga. Jadi 4 bulan yang lalu itu sangat-sangat jarak yang singkat sampai di bulan November begini, namun pencapaian atau perubahan dari progresnya benar-benar sangat signifikan. Mungkin kalau teman-teman tidak percaya, bisa amati di dalam video ini.
Seperti inilah ya, walaupun sudah penuntasan pada pengaspalan lapisan yang ketiga, yaitu stone mastic aspal, namun jalur kerb saja belum terbentuk di sini. Bahkan tiang lampu stat saja masih berupa pondasi seperti yang kita lihat, hanya berupa sepatu-sepatu dari tiang tersebut. Nah, seperti ini area rumput juga belum terjamah, bahkan untuk run off aspal yang ada di sisi kiri kanan dari track lurus ini juga belum terbentuk sama sekali. Bahkan untuk surface road luar di sisi depan kita ini ya belum sama sekali dilakukan pengaspalan. Sedangkan untuk observation deck juga sangat beda dengan yang kita lihat sekarang ini. Nah, di sini sudah trek lurus rapi, tiang lampu stat juga siap dipasangkan lampunya. Kemudian pada area rumput maupun sisi verge yang ada di kiri kanan, lalu terlihat dari kejauhan untuk progres dari observation deck yang sejauh ini hanya dalam 4 bulan kurang ya, 4 bulan dari pembuatan TT atau penlocknya saja sekarang sudah terlihat siap di tempati, dan area drop off-nya juga, area parkirnya juga terus disiapkan di belakangnya sini. Nah, begitu juga pemandangannya 4 bulan yang lalu seperti ini, dari observation deck menuju ke arah trek, kemudian ban-ban juga belum ditata rapi. Nah, kalau kita bandingkan seperti ini di saat sekarang sudah sangat-sangat ciamik dan benar-benar ban juga sudah berjejer sekaligus rapi dan terikat oleh conveyor beltnya, dan juga pengerjaan pada gravel bed. Kalau kita melihat masih ada kurangnya gravel bed di sisi kiri dari tikun yang pertama menuju tikun yang kedua, bahkan ke seluruh tikungannya sendiri untuk gravel bed belum rapi dan masih kurang. Bahkan pada curb juga terlihat seperti barusan masih pengerjaan yang memulai pembetonan di tikun nomor 1 ke 2, sedangkan di saat sekarang sudah dilakukan pengecatan seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan bedanya 4 bulan yang lalu sama sekarang. Jadi kalau MotoGP akan diselenggarakan pada Maret nanti ya, 4 bulan jaraknya, kita bilang dari November, Desember, Januari, Februari, Maret, itu 4 bulan lebih ibaratnya, insya Allah bisa tercapai dan bisa siap untuk menyelenggarakan MotoGP sendiri. Nah, untuk area luar beda sekali juga di sisi timur dari tikun yang kelima menuju tikun yang keenam, bahkan sisi kiri sepanjang menuju tunnel 2. Tunnel 2 masih tergenang dan banjir padahal musim kemarau. Sedangkan sekarang musim hujan, tidak ada genangan air, bahkan rapinya Tunnel 2 bisa diakses oleh siapa saja dari zona tengah menuju sisi pantai yang ada di selatan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Ya, kita perhatikan di sini di 4 bulan yang lalu masih tergenang dan belum terbentuk sempurnanya dari median jalan, bahkan untuk persiapan dari pompa airnya saja belum terinstal dan belum bekerja dengan maksimal. Sehingga di sini untuk perbedaan yang sangat signifikan dari jarak 4 bulan yang lalu bisa menjadi patokan kita 4 bulan yang ke depan. Perubahan di 4 bulan yang lalu kalau kita melihat menuju ke tikungan yang ke-10 ya. Di sini masih ya rumput masih kering, kemudian first juga belum tuntas dikerjakan. Beda dengan yang sekarang ini sudah tuntas keseluruhan bagian dari trek sendiri, baik itu pengecatan maupun sisi-sisi yang lain di trek 4,31 km ini. Nah, dulu 4 bulan yang lalu seperti ini, first belum tuntas, kemudian masih bagian gravel bed yang kekurangan, bahkan belum ditata dengan rapi-rapinya, bahkan belum ada yang namanya billboard dari Pertamina yang menempel seperti di depan kita ini. Oke, kita lanjutkan memantau untuk sisi service road sebelah luar dari tikun yang ke-10 ini. Masih berantakan sekali, masih terlihat tandus juga, dan menuju ke tikun yang ke-11 kita melihat ini masih perapian dan penambahan gravel bed juga terus dilakukan. Dan saat ini seperti ini
Selain asri, hijau, rimbun, rapi, dan berwarna-warni pada trek 4,31 km ini, di tikungan ke-17 saja sudah terlihat sangat-sangat indah untuk melakukan overtake dan pengambilan gambar atau video sangat-sangat menarik dilihat. Dan sekarang untuk 4 bulan yang lalu seperti ini masih sangat-sangat berantakan, namun menunjukkan progres yang sangat signifikan. Kita tidak akan komparasi setahun yang lalu ya, kita mencoba saja 4 bulan yang lalu karena jarak MotoGP, maksudnya jadwal MotoGP di Mandalika pada bulan Maret nanti, sehingga kita tarik mundur 4 bulan dari hari ini. Sepertinya progres 4 bulan yang lalu. Jadi di saat MotoGP nanti kita pastikan sudah insya Allah siap semuanya. Ya, perbedaan yang sangat-sangat mencolok ya dari tikun yang ke-12 menuju tikun yang ke-13 di bulan Juli lalu dengan bulan November ini. Ya, seperti yang kita lihat ya, seluruh dari trek 4,31 km itu untuk curb dan track limit sendiri sudah dilakukan pengecatan. Bahkan sekarang fokus pengecatan pada bagian run off. Nah, di 4 bulan yang lalu untuk tikun yang ke-13 sisi kanan merupakan titik yang menjadi trending topik waktu itu. Kapan sih akan dituntaskan untuk service road sebelah kanan di tikun yang ke-13, dan sekarang sudah bisa kita saksikan bersama di video yang kemarin atau video yang saat-saat ini kita record buat teman-teman semua. Sangat-sangat beda dan sangat-sangat signifikan. Nah, di sini 4 bulan yang lalu masih belum pengerjaan dari run off di kiri maupun di kanan pada tikun yang ke-13 menuju 14. Ya, terlihat jelas di tikun yang ke-13 sendiri untuk area rumput juga belum dirapikan, kemudian penambahan pada trek sendiri baik itu service road juga belum tuntas. Bahkan kabel-kabel juga masih berdiri tiang-tiangnya di sini di tengah-tengah trek sendiri. Ya, kemudian juga di sini di titik masjid yang sempat belum direlokasi dahulu ya, 4 bulan yang lalu mulai pengerjaan pada service road sebelah kiri atau sebelah luar. Kemudian beda sekali dengan yang sekarang, tribun sudah berdiri di sisi kiri, dan bahkan pengecatan untuk run off aspal, kemudian pengecatan pada curb yang sudah tuntas. Intinya sekarang adalah tahap finishing pada trek, yaitu pengecatan dan juga nantinya penginstalasian dan pemasangan lampu start dan beberapa kamera-kamera di saat MotoGP digelar, yaitu khususnya kamera Dorna. Dan inilah 4 bulan yang lalu masih melakukan pengaspalan yang ketiga. Oke teman-teman, mungkin ini saja dulu informasi dari komparasi yang bisa kita lakukan terkait 4 bulan yang lalu pada bulan Juli dan 4 bulan nantinya. Bisa kita punya pandangan atau bisa kita mengimajinasikan 4 bulan nanti di saat MotoGP seperti apakah sirkuit Mandalika, sirkuit kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.